Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Indonesia Hebat. Seperti biasa dalam rubrik Indonesia Hebat, saya kedatangan tamu yang sangat hebat juga, Mbak Yulia F. Hartanto. Ini kalau kita sering melihat di TV, beliau juga sering tampil di TV, Metro TV, dan beliau ini menamakan dirinya Guru Grooming Indonesia. Kali ini saya akan banyak bertanya pada pakar grooming di Indonesia ini, Mbak Yulia Hartanto, sudah terkenal sekali beliau ini. Jadi Mbak Yulia, terima kasih sudah mampir di kanal TV Anak Bangsa. Ini sangat mendasar. Grooming itu apa sih Mbak Yulia? Ya, grooming itu dalam bahasa Inggrisnya groom. Groom yourself. Oke. Groom the way you talk. Groom the way you walk. Groom the way you sit. Jadi semua groom kata kerja. Ya kan, menggrooming, mengupgrade diri, memperbaiki diri, berbenah diri. Untuk menjadi lebih baik dan untuk mencapai standar. Karena dalam hidup ada standar kan Pak? Gitu. Artinya yang ditingkatkan diri, kapasitas diri itu mulai dari inner beauty maupun outer beauty-nya? Ya, karena grooming itu identik dengan beauty. Tapi kan kita juga harus tahu beauty itu ada dua. Outer dan inner. Oke. Yang inner seperti apa? Kalau yang inner, lebih ke pola pikir. Karena kalau pola pikirnya mindset, benar, kalau pola pikirnya benar, yang keluar semua dari hidupnya pasti dijamin benar. Jadi akarnya dulu kan, kalau akarnya benar. Jadi pola pikirnya harus benar. Nah, makanya ini kanal Anak Bangsa, Indonesia Hebat. Kita berdua mau bikin Indonesia lebih hebat. Nah, keren kan? Oke Mbak, kalau masalah inner beauty ini, masalah pola pikir nih, kalau terkait dengan nasionalisme, itu kaitannya seperti apa kira-kira? Nah, ini lucu, contoh nih yang mesti grooming. Saya pernah bikin video bahwa Inggris itu nggak penting. Judulnya, ya karena orang kita merasa kalau nasionalisme tinggi nggak boleh berbahasa Inggris, bahasa Indonesia aja. Tetapi buat saya itu akan merendahkan standar orang Indonesia, ya dong. Kalau membuat Indonesia bangga dan besar di negara internasional, kita harus bisa bahasa internasional supaya orang luar negeri pikir, orang Indonesia ini keren loh. Bukan bisa bahasa Indonesia aja, bahasa dialeknya juga banyak dan bahasa Inggrisnya pun bisa, sehingga dimanapun bisa survive, ya kan? Nah, itu kan artinya nasionalisme bisa menjadi orang Indonesia yang membanggakan Indonesia kalau menurut versi saya loh. Terus menjadi orang Indonesia yang berguna buat bangsanya. Buat apa? Darahnya Indonesia, paspornya hijau, suratnya WNI, tetapi tidak kontribusi apapun di negaranya. Merah putih. Darahnya pun merah putih, tapi nggak ada kontribusi apa-apa di bangsa ini. Nah, sekarang saya bandingkan sama orang yang mungkin dianggap tidak Indonesia banget, tetapi dia banyak mempekerjakan, menciptakan lapangan pekerjaan, menolong orang, social worknya banyak. Di mana yang lebih nasionalisme? Jadi kalau penguatan karakter diri dalam grooming ya, kalau terkait dengan nasionalisme itu artinya tidak boleh secara sempit ya, harus luas. Harus open minded. Think globally, act locally. Nah, itu yang penting. Oke, sekarang menyangkut masalah outer beauty. Apa yang harus dilakukan kira-kira? Nah, kalau kita berpikir Indonesia itu negara timur, semua harus sopan dan tertutup. Ya enggak juga, tertutup itu di mana batasannya, kan beda standarnya. Mungkin ada yang sudah memilih jalan menutup semuanya, tetapi ada orang kan yang tidak. Nah, selama tadi kita sudah bahas bahwa seksi itu kan ada tiga. Apa yang pertama? Satu, nggak seksi banget. Udah nggak ada seksi-seksinya. Yang kedua, vulgar seksi, di mana kita sering melihat itu adalah menjadi daya tarik yang digunakan media untuk satu program atau satu produk. Artinya semua luber keluar dan diperlihatkan. Itu vulgar seksi ya. Yang ketiga adalah smart seksi. Dan Mbak Yulia ini adalah yang ketiga. Ya, saya memilih itu. Walaupun dibilang guru, saya kan guru. Pasti kan orang punya image guru itu gimana di sekolah. Tampilannya konservatif, tapi kalau ada guru yang tampangnya modern, bukan berarti mereka nggak pantas menjadi guru, ya kan? Gitu. Mbak, berarti kalau cakupan grooming seperti Mbak Yulia sampaikan tadi, sebetulnya semua elemen bangsa dalam klasifikasi umur ini, mulai dari tingkat pendidikan, pekerja milenial, sampai level kementerian atau mungkin anggota dewan membutuhkan grooming sebenarnya. Karena grooming itu ilmu manusia, ilmu cara hidup sebagai manusia, ilmu tata cara sebabnya. Kan ada cara yang benar dalam melakukan segala sesuatu di dunia ini. Jadi kalau kita manusia, kita juga harus mau menggrooming diri kita lebih baik. Contoh tadi kita sudah bahas, grooming itu kan ke pets. Kucing, dogi, ya kan, kuda, di grooming. Malu gak manusia kalau animals aja ada groomingnya, masa manusia tidak ada groomingnya, ya kan? Jadi kalau begitu basic grooming itu yang pertama di keluarga ya.
Di keluarga dong. Jadi dari orang tua ketika menikah, bagaimana seorang laki harus memperlakukan perempuan, seorang perempuan terhadap suaminya, itu kan juga grooming, menggrooming diri kita atau etika kita sebagai istri bagaimana, sebagai suami gimana. Terus sudah nikah punya anak. Betapa pentingnya bangsa ini dimulai dari keluarga. Kalau orang tuanya bisa mendidik anak dengan benar, saya nggak yakin anak saya bisa membunuh orang, Pak. Karena that's not how I raise my kids. Tidak saya membesarkan anak seperti itu. Mereka membunuh binatang saja juga nggak tega kadang, masa membunuh manusia. Berarti kan itu dari rumah yang sudah dimasukin pola pikir dan didikan dari orang tua. Jadi grooming itu harus dikuasai orang tua dulu. Bagaimana anak diajarkan tata krama ke rumah orang. Nak, ke rumah orang bertamu jangan loncat-loncat di bangku orang, jangan buka kulkas orang. Itu kan harus dari orang tua. Terus kalau bicara harus menatap mata. Mata-mata. Kalau salaman niatan dikit gitu kan. Jadi kita lagi tidak boleh salaman ya nggak salaman, tapi kan harus dari mata gitu. Terus bagaimana sopan itu standarnya beda juga Mas, satu Indonesia, bener nggak? Mungkin ada orang diajarkan menunduk serendah-rendahnya itu adalah hormat, tetapi mungkin dengan culture saya hormat itu bukan menunduk serendah-rendahnya, bagaimana tatapan mata itu ramah, senyum yang hangat, ya kan, dan genggaman tangan yang hangat juga itu adalah sudah sopan gitu loh. Dan salah satunya untuk grooming di rumah tangga, di keluarga itu adalah mengajari anak untuk menghargai perbedaan. Yes, itu kan dari rumah. Dari rumah. Oke, sekarang rumah. Kemudian ke tingkat pendidikan, Mbak Yulia melihat seperti apa? Nah, saya sempat membahas juga kemarin di YouTube lain bahwa pendidikan non nasional, masih bukan national school ya, artinya bukan pemerintah punya nasional, tapi national plus atau internasional, itu ada sedikit perbedaan ya. Dimana kalau anak-anak saya sekolah itu udah nggak pakai buku tulis, bahkan semua laptop, ya, presentasi itu udah almost every day, ya kan. Jadi mereka punya confidence cara bicara itu garang dan berani, nggak takut. Nah ini belum ada nih di sekolah nasional, beda nih tata caranya. Mungkin itu yang mesti diperbaiki, karena kenapa Mas, manusia kan makhluk sosial, dia pasti akan bersosialisasi dengan manusia lain. Minimal ilmu komunikasi yang mesti dikuasai bukan presentasi di depan umum, presentasi kepada sesama, artinya cara bicara, cara ngomong ke orang yang enak tuh gimana sih, gitu loh. Oh jadi kalau Mbak lihat tingkat pendidikan sekarang kan sudah tidak ada lagi pendidikan karakter ya sekarang. Iya, saya juga bingung kenapa ya. Menurut Mbak Yulia penting nggak sih? Iya iyalah, kalau menjadikan bangsa ini hebat. Kan gini, untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik, dimulai dari kualitas manusianya yang baik. Nah ini kualitas manusia yang baik. Bagaimana meningkatkan kualitas baik, sedangkan trainernya aja tidak up to standard. Oke, kalau begitu saran Mbak Yulia terhadap ini Kementerian Pendidikan kemudian Mas Nadiem suka nonton kita nih Mbak. Pak Menteri muda. Mas Menteri, ini sahabat saya Mbak Yulia, perlu didengar pendapatnya luar biasa tentang pendidikan karakter. Beliau punya pusat penguatan karakter. Saya kira saran saya Mbak Yulia harus banyak terlibat memberikan masukan. Mulai di gurunya dulu Pak, kita gembleng gurunya sudah mengerti ilmu ini sehingga dia bisa nurunkan ke anak-anak muridnya. Peningkatan kualitas guru. Beliau juga mempunyai program organisasi penggerak, arahnya ke sana. Tapi saya tidak melihat ke arah grooming tadi. Karena kata ini nggak lazim gitu. Saya sendiri yang kekepoan 7 tahun lalu, karena saya lulus SMA kan juga sudah keluar, dan saya kuliah di luar dan tinggal di luar. Ketika saya balik, saya banyak menemukan ketidaknyamanan, bukan karena saya merasa sok keluar negerian, tetapi kan di negara maju semua udah ada sistem, ada tata cara. Sedangkan di sini tidak. Contoh antri ATM. Ketika saya pulang Indonesia 19 tahun lalu, saya ngambil uang tuh orang mepet-mepet dekat. Ini 19 tahun lalu loh, padahal udah ada garis, kadang orang nggak mau peduli. Sedangkan balance saya, layar saya adalah confidential dan privacy to me. Kenapa mesti deket-deket? Nah saya nggak nyaman ketika saya tegur orang yang marah, yang di sini lucunya kalau orang salah lebih galak daripada orang benar. Itu lucunya, gitu loh. Jadi mereka harus. Nah karena dari situ, bertahun-tahun saya tuh pikir, gimana ya saya bisa do something ya? Bagaimana saya bisa kontribusi yang merubah tata cara ini? Lalu saya menjadi guru aja deh, udah. Gitu. Mbak, tadi yang saya sampaikan, apa saran Mbak Yulia terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya? Beliau ini sekarang menangani pendidikan mulai dari tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi. Tapi saya lihat memang belum ada pendidikan karakter. Saran Mbak apa ya?
Juga ada pelatihan buat parents-nya. Jadi kan sekolah itu suka ada teacher parents Bukan hanya meeting. muridnya? Iya, karena sekolah itu kan ada teacher parents meeting setiap bulan kalau nggak salah ya. Namanya PUMG itu ya? Nggak tahu kalau istilahnya PMG ya? kalau di sekolah anak saya teacher parents meeting. Jadi bagaimana membawa narasumber di teacher parents meeting itu dan mengharuskan bagaimana orang tua itu mau datang. Biasanya teacher parents meeting banyak yang nggak mau datang juga. Jadi apa yang mau kita sampaikan juga karena nggak tersampaikan. Ya, Gitu. zaman saya ini angkatan tua, jadi SD-nya tahun 70-an, kita masih diajarin namanya karakter, pendidikan karakter, unggah-ungguh. Bukan masalah suku apa ya, tapi tentang Indonesia. Adat ketimuran Indonesia itu benar-benar diajarkan. Dan pada saatnya sekarang kita melihat memang generasi kami itu masih respect, masih unggah-ungguh, masih ada. Tapi ini tidak terjadi di generasi, maaf, anak-anak saya lah, milenial itu. Karena di sekolah tidak ada. Jadi memang kekuatan orang tua yang paling... Iya, saya tuh kan besar di daerah kampung ya, kecilnya. Jadi tidak mengerti rasis itu apa. Karena kan tetangga saya juga ada yang beda suku, agama sama saya. Tapi namanya anak kecil kan main sama-sama, nggak lihat gitu. Nah, ketika saya SMA-nya negeri. Dimana ya udah percampuran nah kalau negeri, Pak, agama apa, suku apa. Nah, sehingga anak saya sekarang yang paling besar, cewek, pacarnya juga native Indonesian, beda suku sama saya gitu loh. Gak ada masalah kan? Gak ada masalah kalau suku, cuman ya ini urusan lain lagi. Kalau agama, kalau pernikahan lain. Masalah pribadi. Jadi memang kayaknya memang masalah grooming di Indonesia ini PR besar, Mbak Yulia. Besar lah, kalau saya mengajak ada gerakan Indonesia You Grooming. Jadi mengajak semua orang Indonesia menggrooming diri. Jadi ada hashtag Act of Kindness. And satu lagi hashtagnya Act of Change, perubahan. Jadi semua orang ditantang, perubahan apa sih yang sudah Anda lakukan dalam hidup Anda? Kebaikan apa sih yang sudah pernah Anda tampilkan? Hal kecil sekalipun harus dilakukan. Iya, jadi kita reward mereka ketika mereka ada perubahan dan ada kebaikan yang ditaburkan, mereka boleh kontak kita, misalkan kita kasih reward, ya kan, kasih mereka hadiah. Karena kesalahan itu harus dipanis. Masalahnya di Indonesia juga kesalahan tidak terlalu tidak semua dipanis. Ya, contoh Singapura, kenapa bisa rapi negara kecil ada gitu? Reward sama ada punishment. Nah, dalam parenting di rumah juga kan pasti ada reward dan punishment, baru anaknya bisa diatur. Ini sekarang Mbak Yulia ini mungkin perlu memberikan banyak masukan ya pada pemerintah, pada kita semua. After election ya, setelah pemilu itu kita kan terdikotomi dua kubu gitu ya. Dan satu sama lain saling mencaci maki di ruang publik, di media sosial gitu. Ini Mbak Yulia seperti apa ya? Saya kan paling gini, saya selalu bilang ke media yang wawancara saya, ada dua hal yang saya tidak sentuh dalam hidup. Satu politik, yang kedua bicara tentang pernikahan. Tapi di politik ini lucu, saya memang kenal dengan, saya tahu pernah duduk di rumah Pak Prabowo ya. Dia orang yang baik dan tahu manner dan menyenangkan ya kan. Dan Jokowi juga latar belakang keluarga yang baik banget. Mereka semua orang-orang yang fine kalau personally kita ketemu mereka. Tapi kan banyak rakyat Indonesia yang tidak punya kesempatan bertemu langsung dengan mereka sehingga mereka hanya menilai dari kejadian-kejadian yang di berita gitu. Sekarang gini, dikotomi itu masih terjadi di masyarakat. Iya, kubunya, orangnya masih bersatu. Oke, apa yang Mbak Yulia sarankan ya untuk negara ini supaya ini mulai harus ada konsolidasi sebagai anak bangsa? Ya tanya balik aja, mereka mau menempatkan diri kubu sini, kubu sana tuh untuk apa? Mau klaim orang Indonesia? Orang Indonesia yang baik gak? Kalau yang baik kan tidak akan berkubu, kan bersatu, Bhinneka Tunggal Ika. Tetap bersatu. Kalau saya membayangkan ini, kalau ada empati sosial, masing-masing orang bisa menggroomingkan diri dengan baik, itu konflik horizontal mungkin akan pokoknya jarang dari terjadi. Circle family, tetangga, saudara, teman sekolah, teman kerja yang terdekat aja, yang di radius kita. Kalau setiap orang menggrooming dirinya untuk radius terdekat mereka, setiap orang udah pasti otomatis siapapun presidennya udah nggak penting. Karena mau presidennya hebat, kalau rakyatnya tidak bisa diatur, tidak mau diatur dan tidak tahu aturan, nothing will change. Nggak ada yang berubah. Dari kitanya yang mau Indonesia maju, kitanya harus bikin menjadi manusia Indonesia yang punya kualitas bagus. Mbak, yang terakhir ini, sekarang gerakan menggrooming diri itu apa yang dilakukan Mbak Yulia sekarang? Aku sih untuk secara profesionalnya,
di undang-undang di corporate untuk ngajar karyawan-karyawan orang. Karena kalau corporate sudah ngerti kepentingan grooming untuk pekerjaannya. Tapi dalam personal sosial, aku sekarang sedang membuat YouTube channel, namanya Guru Grooming Indonesia, Mas. Tapi akan aku yayasankan karena murni uang keuntungan YouTube itu di hari akan datang, aku akan pakai untuk guru, murid, dan pengembangan pendidikan di Indonesia. Belum masuk ke legislatif ya, untuk menggroomingkan anggota dewan, belum ya? Enggak, perlu ada loh, Mbak. akses, capek kerja sendiri loh, Mas. Aku kan sendiri, makanya ada Mas Rudi nih di Siap, tuh. Anggota kabinet, pemerintahan. Kalau saya yakin gini, kalau apa yang dikatakan Mbak Yulia tadi menggroomingkan diri itu kan penguatan karakter, personal branding, ya, itu tidak ada korupsi. Tidak ada gitu. Jadi empati sosial sangat baik. Tapi gini Mas, kalau orang sudah di posisi tinggi, di grooming itu susah. Mereka merasa gue tanpa grooming gue udah sukses, gue udah terkenal, gue udah berkuasa. Mereka akan sulit di grooming. Jadi hanya bisa mempermalukan mereka di hal yang mereka salah. Kalau lu sudah hebat, kaya dan sukses dan berkuasa, tapi kok lu masih gini, manusia itu kan hanya satu, takut dipermalukan. Nah, dengan dipermalukan mungkin baru bisa mau menggrooming diri. Terus bentuk punishment tadi ya? Iya, punishment gitu. Baik, sahabat Indonesia, saya mau informasikan aja. Guru grooming Mbak Yulia F. Hartanto ini membuat buku, menulis buku namanya Level Up, gitu. Jadi menjadi manusia paket komplit. Ini karangan beliau luar biasa baik, sangat sederhana bahasanya. Simple ya. Publik, kalimat-kalimatnya sangat populer gitu ya. Ini didapatkan di mana, Mbak? Di Gramedia. Ada semua ya? Oke, ini udah ada e-booknya juga. Ya, oke. Terakhir lagi Mbak, apa yang dimasukkan menjadi manusia paket komplit? Karena ini? grooming itu identik dengan 3B, brand, beauty, behavior. Jadi ini harus 3 jalan sejajar. Ada orang cantik, pintar, tapi perilakunya sucks, ya kan? Ada orang perilakunya baik, pintar, tapi beauty-nya gak ada, gak keren, gak berkarisma. Sedangkan menjadi pejabat itu harus punya karisma. Jangan jadi pejabat, ya? Pak, jadi pejabat tapi celananya ngegantung, ya kan? Celananya belang-belang bekas gosokan gitu. Kan gak ada karismanya, jadi gak hebat dong, gak keren. Jadi kalau mau keren itu harus mau perhatikan hal-hal kecil juga. Karena itu mengangkat karisma kelas kita ya. Ya, jadi paket komplit yang dimaksud oleh Pak Mbak Yulia itu ada 3B. Ya, 3B. Brand, beauty, and behavior. Jadi tiga-tiganya harus keren. Oke. Mbak Yulia, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ini suatu pencerahan yang luar biasa. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Nanti lain kali kita membuat yang lebih spesifik ya. Oke. Sahabat Indonesia, ini luar biasa. Ini suatu pesan dari Mbak Yulia F. Hartanto untuk Indonesia. Mari kita menggroomingkan diri kita untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai manusia Indonesia. Kalau SDM unggul, Indonesia pasti maju. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Yulia. Oke, sahabat Indonesia, kita ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya.